Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan serta mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu kepada hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mendengar, memahami dan juga melaksanakan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Berkatilah juga Tuhan aktivitas kami pada hari ini, agar dapat berjalan sesuai rencana dan juga kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya kepada-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita sampai pada renungan harian, di mana pada hari ini renungan diambil dari Yeremia 7 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Dan dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Songonondo hatani Jahuba Zebaot, debatani Israel. Pandengkan hamu madalan muna dohot pambahenan muna. Asa hupayan hamu diingananon marsonang-sonang idoyanggo sahatna. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ada satu hal yang tentunya tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dimanipulasi. Kalau kita berbicara tentang ucapan, tentunya masih bisa dimanipulasi. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Dan jika kita berbicara tentang visual, itu juga masih bisa dimanipulasi. Apa yang kita lihat belum tentu itu juga yang terjadi. Misalnya contohnya foto yang sudah diedit, gitu, warna kulit diedit menjadi begitu putih padahal aslinya tidak seputih atau sebening itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang tingkah laku dan tindakan seseorang, tentunya itu sulit untuk dimanipulasi ataupun dibohongi. Karena apa? Karena sifat orang, tingkah laku dan tindakan tersebut dirasakan oleh orang lain dan dirasakan melalui hati. Jika berbicara tentang perasaan dan hati, tentunya itu sulit untuk dibohongi. Jadi tindakan dan perilaku seseorang itu tidak bisa ditutupi. Perilakunya jelek, maka akan kelihatan jeleknya. Perilakunya bagus, maka juga akan terlihat bagusnya. Begitupun kalau kita memiliki sifat yang jelek, tentunya kita akan ditegur dan diharapkan berubah untuk memiliki perilaku yang lebih baik. Begitupun dengan bangsa Yehuda pada saat itu yang diberikan pesan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ayat kita hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan pesan bagi bangsa Yehuda untuk memperbaiki perilakunya, untuk mau berubah, di mana memang pada saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami atau sedang melakukan kesalahan. Pada saat itu bangsa Yehuda menganggap bahwa ketika mereka datang ke Bait Allah, maka mereka sudah selamat. Hanya karena mereka datang ke Bait Allah, mereka sudah menganggap dirinya bebas dari keberdosaan, sehingga dalam hal perilaku mereka 0, meskipun dalam hal pergi ke Bait Allah mereka 100. Anggapan mereka keselamatan telah mereka dapatkan ketika mereka ke Bait Allah, sehingga apapun yang mereka lakukan mereka tidak lagi peduli. Keberdosaan mereka pada akhirnya dipelihara oleh mereka karena mereka menganggap boleh berbuat dosa asalkan pergi ke Bait Allah. Sehingga tingkah laku mereka, perilaku mereka dan tindakan mereka tidak sama sekali mencerminkan ajaran Tuhan. Dan inilah pesan dari Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk merubah perilaku mereka. Pada saat ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah ibadah dalam hidup kita hanya sekedar rutinitas? Kita pergi ke gereja,
duduk diam bernyanyi, mendengarkan khotbah lalu pulang tanpa membawa pesan apapun, apakah ibadah yang kita lakukan hanya sekedar ibadah seperti itu? Yang pasti Tuhan menginginkan perubahan dalam ibadah yang kita laksanakan. Kalau kita telusuri lagi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, gereja dalam bahasa Yunani bersumber dari kata eklesia. Kalau kita cari lagi arti eklesia, artinya jemaat yang dipanggil untuk keluar. Keluar tentunya dari kegelapan menuju terang. Kalau kita berbicara keluar, tentunya ada pergerakan, tidak berdiam diri. Sehingga ketika kita berbicara bahwa saya bergereja atau saya beribadah, tentunya kita harus juga keluar dari sikap yang sebelumnya buruk menjadi sikap yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jika kita tidak berubah, artinya nol. Artinya kita tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah. Merubah sikap tentunya tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bukan itu alasan kita untuk tidak berubah. Perubahan dalam hidup kita bisa saja step by step, perlahan tapi pasti, tidak harus drastis. Tetapi bagaimana kita mau berubah, merubah hal-hal kecil dalam hidup kita yang merupakan keburukan menjadi hal-hal yang baik. Sekecil apapun perubahan itu akan menjadi baik ketika perubahan itu menuju jalan kebaikan. Kita harus mendengarkan jeritan-jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus peka dengan sekitar kita. Ada orang yang tertindas, harus kita tolong. Ada orang yang sedih, harus kita bantu. Dengan sikap dan perilaku seperti itu, artinya kita mau berubah dan berusaha untuk berubah. Tidak berdiam diri, tetapi mau memperhatikan tingkah laku dan tindakan kita. Memperbaiki itu semua sehingga nanti pada akhirnya kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang yang mau berubah dan memiliki tingkah laku serta tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.